Selamat pagi teman-teman semua. Shalom. Saya akan melanjutkan seri khotbah Branded yang dibawakan pertama kali oleh Pastor Roni. Dan saya beri judul pagi hari ini, judulnya adalah Gaya Hidup yang Berubah. Ya. Baik, di dalam dunia fashion, ya, kebanyakan dari kita semua biasanya sangat memperhatikan style atau gaya hidup kita dalam sehari-hari. Ya. Untuk anak muda, mereka akan begitu percaya diri atau begitu pede ya ketika memakai pakaian yang branded begitu. Ya, saya pun juga begitu. Kalau saya pakai misalkan sepatu saya Nike, Adidas atau baju saya merek Gucci dan sebagainya, itu akan berbeda loh ya dibandingkan dengan beli di toko biasa begitu ya. Itu udah umum terjadi begitu. Banyak merek yang memang bisa membuat orang sepertinya merasa bangga memakainya. Satu kali saya nonton acara di YouTube, ada seorang pengacara ternama ditanya begini sama wartawan, "Pak, berapa Bapak pakai itu baju, celana, dan aksesorisnya?" 6 miliar. Are you believe it? Iya. Ternyata dia pakai berlian berapa karat begitu. Itu yang begitu bikin dia membuat menjadi mahal. Kalau dia kasih tangan gini-gini, saudara pasti tahu tuh. Ya, seperti itulah. Ya wajar aja orang dia duitnya nggak kira-kira, nggak ada nomornya ya. Ya, begitu ya. Begitu mahalnya yang dia pakai. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat baju yang kita pakai, aksesoris yang kita pakai, ya. Tapi Dia melihat hati kita. Saya percaya bahwa kehendak Tuhan adalah apakah kita bisa berubah style kita, gaya hidup kita sesuai dengan kebenaran apa enggak. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata begini, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab Tuhan telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat." Yes. Tuhan kita melihat hati kita. Ya. Jadi penjelasan tentang ayat ini kalau saudara pernah baca itu, ini berbicara mengenai Nabi Samuel yang saat itu disuruh Tuhan memilih orang yang diurapi Tuhan, yaitu Daud ya. Nah, di antara Daud itu kan banyak saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya ini jauh lebih hebat, jauh lebih gagah daripada Daud begitu. Dan Nabi Samuel pun sempat terkecoh begitu. Dia berpikir bahwa si ini yang dipilih Tuhan, tetapi Tuhan bilang enggak seperti itu. Ya, jadi pada akhirnya adalah Tuhan tetap memilih Daud. Ya, kita tahu Daud itulah raja yang terbesar dalam sejarah. Ya. Itu artinya Tuhan tidak melihat fisiknya, apa yang dipakai saudaranya itu. Ya, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati manusia. Pertanyaannya begini, boleh nggak kita memakai baju branded? Boleh nggak kita memakai berlian? Boleh, kalau kita punya uang. Siapa bilang nggak boleh? Boleh, begitu ya. Tetapi kehidupan di dalam Tuhan, apapun merek yang kita pakai, apapun aksesoris yang kita gunakan, ya kalau hidup kita tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, nothing. Di mata Tuhan nilainya 0. Ya. Mungkin di mata teman kita akan wow, jet set sekali kamu, hebat sekali. Ya, itu manusiawi karena manusia melihat apa yang dia lihat. Mari kita masuk kepada firman Tuhan. Saya akan baca mulai dari yang ganjil di ayat 9, saudara yang genap. Roma 3 ayat 9 sampai 20. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain?
Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keturunan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. 17. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Kristus, sebanyak apapun kita berusaha untuk mencoba untuk mengubah diri kita sendiri dan melakukannya dengan kekuatan kita sendiri akan sia-sia. Karena kekuatan manusia sangat terbatas, ya. Mengapa? Sebab kita sudah memiliki kodrat atau sifat dasar berdosa. Sekalipun kita berusaha membaca buku-buku motivasi, boleh nggak baca buku motivasi? Boleh, ya, sangat boleh. Atau kita sering mengikuti seminar-seminar tentang motivasi hidup, begitu. Saya juga pernah mengikuti beberapa kali. Ya. Apakah itu bisa merubah hidup kita? Sebenarnya bisa terjadi dua hal. Ya. Yang pertama itu terjadi reformasi. Apa itu reformasi? Reformasi ialah melakukan hal-hal dengan cara kita sendiri. Dan yang kedua ada conformation atau penyesuaian. Yaitu dengan mengikuti atau mencontoh orang lain atau mengikuti gaya orang lain. Itu kalau kita ketika membaca buku-buku ataupun nonton dan sebagainya, ikut seminar kehidupan, pasti kita dapat sesuatu. Tetapi itu biasanya nggak bertahan lama begitu. Pernah nggak melihat ada artis yang begitu pandai memotivasi orang? Saya pernah lihat itu. Sekarang stres dia. Nyata. Ya nggak saya sebutin lah orangnya. Ya. Saya bilang bahwa kekuatan manusia terbatas. Tetapi sesungguhnya kita tidak akan mengalami transformasi, yaitu perubahan hidup eksternal keluar ataupun yang ke dalam itu, yang bukan hasil usaha manusia tetapi dari pekerjaan Allah. Mari kita lihat ini gambaran mengenai transformasi. Itu ulat. Ya, keluar dari itu. Jelek banget. Ya. Mulai bertransformasi. Dia berubah lagi. Finally. Wow. Bisa dipahami ya. Enggak langsung jadi kupu-kupu. Ada proses yang menyakitkan buat si kupu-kupu itu. Tetapi ketika dia bisa melewati proses ini, terciptalah seekor kupu-kupu yang begitu indah. Kalau Bapak Ibu Saudara sering ke taman gitu ya, taman anggrek kah, ke bedugul kah, pasti akan lihat tuh kupu-kupu yang bagus begitu. Ya. Itu dimulai dari mana? Dari yang jelek. Kalau kita bandingkan dengan proses manusia kurang lebih sama prosesnya. Kok bisa? Bisa. Ya. Jadi untuk kita bisa berkenan kepada Allah atau hidup yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu setelah kita diselamatkan tentu ada proses-proses selanjutnya. Ya. Siapa yang pernah ikut one to one?
Siapa yang pernah di Purple Book? Yes. Itulah proses. Ya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Tentu ada proses pembentukan dari awal dan terus dikembangkan potensi-potensinya sehingga semakin baik. Apa itu? Kualitas hidupnya akan semakin baik. Juga semakin baik cara pandang hidupnya. Ya. Dan semakin kuat iman percayanya kepada Tuhan dan lain-lain. Ada baru ini saya mendengar kabar yang cukup menyedihkan. Ya. Bagaimana seorang anak muda mengalami situasi sulit. Ketika dia nggak punya teman yang membuat dia begini ya. Orang hidup kan nggak selamanya begini ya. Ada up, ada down, ada up and down begitu. Ya, akan baik ketika semuanya baik-baik saja. Nggak perlu teman juga nggak apa-apa begitu loh. Tetapi ketika mengalami situasi sulit, kemana nih dia mau ngomong? Saya udah umur 53 tahun, jadi saya mengerti kehidupan. Nggak bisa kita sendiri. Sometimes orang tuanya pun nggak bisa memberitahukan jalan yang tepat tuh, nggak didengar tuh sama anaknya. Saat-saat seperti ini apa yang kita butuhkan? Apa yang dia butuhkan? Teman yang membuat dia bisa tetap berdiri. Nggak mengambil keputusan yang salah begitu. Apalagi sering nonton film Jepang atau Korea. Dikit-dikit ada masalah bunuh diri begitu. Oh, itu benar itu. Hati-hati saudara. Kecuali yang udah tua masih ngerti lah ya. Ini salah ini begitu. Kalau yang muda, kalau begini anak muda itu kan belum stabil. Ya. Belum begitu tetek kalau orang Jakarta bilang itu. Enggak teguh begitu. Dengar sedikit dia oleng begitu. Nah, kemana itu teman? Ini melenceng sedikit. Perlu saya kasih tahu seperti ini supaya saudara harus punya teman yang mengingatkan saudara ketika mengalami situasi sulit. Ya. Tentu saja pertanyaannya memang enggak akan mudah ketika kita harus mengikuti proses yang ada. Istri saya nih dari Senin sampai Sabtu dia jahit terus begitu. Minggu kan waktunya istirahat Bapak Ibu. Tetapi ya Pastor Roni ikut dong 113. Tetapi karena dia mengerti ini untuk kebenaran firman-Nya, dasarnya lebih kokoh dan kuat, dia ikut loh. Bayar harganya, pikul salibnya. Kan nggak selamanya juga loh, cuma 1,5 tahun ya Pastor. Ya nggak selamanya. Nggak apa-apa. Tuhan lihat apa yang kita lakukan. Ya. Ada 3 proses hidup untuk mengalami transformasi atau gaya hidup yang berubah. Pertama, menyadari kita memerlukan kebenaran. Ini perlu kita sadari. Ya. Seperti Roma 3 ayat 10 berkata begini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah, semua orang sudah menyeleweng, bibir mereka mengandung bisa. Ya, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ya, jalan damai tidak mereka kenal. Dan yang bahaya lagi tidak ada rasa takut akan Allah. Ya, jadi enggak cuma sekarang loh ya, zaman ribuan tahun sudah seperti itu. Ya. Karena apa saudara? Karena mereka masih hidup di dalam hukum Taurat. Ya. Dulu ada kesaksian sedikit. Siapa di sini yang pernah muda? Oh ya saya pernah karena saya udah lewat ya. Dulu kalau saya naik motor begitu Bapak Ibu, ada orang salib saya terus ngeng-ngeng kayak jalan dia sendiri begitu. Kalau saya lagi senang santai aja begitu. Ya. Tapi kalau lagi gimana begitu, aduh belagu bener nih, timbul dah rasa kecewa begitu. Ini mangkel di hati. Ah, jatuh lu, saya bilang begitu. Itu kan dulu belum diselamatkan ya, ini saya bicara dulu ya. Jatuh bener dia. Ternyata bener, mulut tuh penuh dengan kuasa. Ya, saya ingat 2 kali Ibu Mita saya lakukan, enggak lagi dah saya takut begitu. Manjur saya ngomong itu. Udah enggak lagi. Itu waktu belum bertobat ya. Saya bilang itu dulu. Atau ketika saya pernah kerja di Surabaya, saya merasa
teman saya lebih berprestasi dari saya, atau saya merasa bahwa bos saya lebih memilih teman saya ketika untuk satu posisi tertentu, ya saya sempat kecewa dan marah. Ya. Seperti itulah orang yang belum mengenal kebenaran. Ya. Saya bersyukur, saya berbicara masa lalu. Tapi sekarang, kayaknya setiap orang yang ketemu saya doain deh. Kalau ada yang belum didoain, doain saya mau juga doain. Seperti itu. Itu namanya change, perubahan. Ya. Dulu yang nggak suka doain orang, sekarang jadi suka. Begitu. Nah, saya percaya semuanya, bahkan saya selalu bilang begini, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Kepada anak saya, engkau akan lebih hebat dari saya minimal 10 kali lipat. Dan saya selalu berdoa untuk semua jemaat ini pun akan melebihi saya 10 kali lipat minimal di dalam kehidupan ini. Kalau seperti itu terjadi, itu namanya kita melepaskan berkat. Jadi nggak ada lagi yang namanya iri hati. Ketika anggota net saya diberkati, saya akan yes, begitu. Kalaupun saya belum, ada waktunya, masa Tuhan diem aja kan, enggak. Begitu. Ada waktunya, semua indah pada waktunya. Ini mengenai mental kita. Bagaimana kita bersikap ketika teman-teman kita, keluarga kita diberkati. Itu yang mau Tuhan tanamkan kepada setiap kita. Tenang aja, Tuhan pasti berikan kita tepat pada waktunya. Mari kita baca Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kebenaran yang tidak kita ketahui tidak mengubah kita. Ya, kalau kita nggak tahu kebenarannya ini, kita nggak akan bisa berubah. Ya, jadi kita harus terlebih dahulu mengetahui kebenaran itu, baru kemudian dimerdekakan. Ya. Kenal dulu. Ya. Jadi bukan sekedar suatu konsep atau ideologi, kebenaran itu adalah satu sosok pribadi. Siapa itu, Bapak Ibu Saudara? Yesus. Kita baca di sini, dikuatkan di Yohanes 14 ayat 6, bilang begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa aku ini? Yesus. Kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Bukan apa kata orang. Saya ke gereja MSI Every Nation Dalungan, kata orang. Yes, awalnya. Tetapi tadi saya bilang, ketika saudara diselamatkan, ada pengajaran-pengajaran yang membuat saudara mengerti kenapa saya harus mengikut Tuhan. Firman ini. Dikuatkan lagi. Yohanes 8:36. Jadi apabila anak itu atau Yesus itu memerdekakan jemaat dalung, maka jemaat dalung akan benar-benar merdeka. Ada amin ya? Kita kenal dulu. Kita datang ke sini karena Yesus Tuhan kita. Ya. Kalau dulu masih ikut-ikutan orang, enggak apa-apa. Sekarang saya kasih tahu. Yang kedua, menyadari kita memerlukan pertobatan. Itu ada di Roma 3 ayat 11 sampai 12, saya baca begini. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Yang ke-12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi pada dasarnya kita ingin berubah ke hal-hal yang baik itu, kadang itu terjadi yang namanya kekecewaan, keputusasaan. Seperti tadi saya bilang, motivasi hidup itu penting, tetapi dia bukan sumber utamanya, itu cuma seperti mengembangkan saja, tetapi poinnya adalah Yesusnya ini. Ya, kalau saudara udah pegang Yesusnya, yang lain itu cuma kembangan aja, begitu kira-kira. Di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Hati yang benar, hidup yang kudus, itulah yang Tuhan mau. Terus dikatakan yang kedua begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Apa sih yang kita bisa bedakan akal budi kita? Kita tahu ini benar atau tidak. Ya. Pastikan saudara berdoa setiap hari sehingga tahu mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Jadi jangan biarkan diri kita terus melakukan dosa. Ya. Contoh kata-kata kita ini penuh dengan makian, ya, dengan kebohongan. Jangan lagi kita suka bertengkar. Ya, jangan lagi kita suka bergosip. Gosip itu apa ya? Digosok makin sip gitu ya. Hati-hati itu. Tapi kalau biasanya itu perempuan ya, saya enggak sih kalau enggak tahu juga kalau saya kumpul sama begitu bisa kali ya. Hati-hati begitu. Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 20 bilang begini, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ya. Khusus anak muda, saya pernah muda waktu kelas 5 SD, saya sudah merokok teman-teman, ya Bapak Ibu Saudara. Itulah, hati-hati juga karena papa saya meninggal sewaktu saya kelas 3 SD begitu. Jadi enggak ada yang saya takutin di rumah. Teman-temannya juga begitu semua. Awalnya memang enggak ada masalah begitu, tapi untuk berhenti itu perlu waktu 25 tahun, Saudara. Ya. Perlu ditegur Tuhan dulu, bahkan hampir mati saya. Baru saya bisa melepaskan itu. Ya. Hati-hati. Kenapa bisa terjadi? Pergaulan saya salah semuanya, enggak ada yang saya takuti. Bagaimana bisa terlepas? Saya enggak tahu, setiap kita punya kelemahan masing-masing. Ya. Hanya dengan bertobat dan mengatakan ini tidak benar, maka saya bisa terlepas dari situ. Ya. Apakah merokok saya bisa langsung berhenti? Nah, seminggu saya pasti lagi kembali lagi saya ngerokok. Nonton video porno, apakah saya bisa berhenti? Enggak lama tuh, paling 2 minggu nonton lagi. Ya. Teman saya dulu orang kaya-kaya Bapak Ibu, kalau itu videonya itu kan masih Betamax begitu. Ya Pak. Jadi saya bisa kemana aja gitu nonton. Ya. Hati-hati. Saya enggak punya, tetapi teman saya punya. Hati-hati dengan siapa saudara berteman. Saya kupas ini supaya saudara mengerti. Karena kita berbicara mengenai change, perubahan habit, gaya hidup. Ya. Bahaya itu. Bersyukur Tuhan baik. Jangan udah kuncinya Yesus saja dah. Ya. Kamu mau diomongin sama orang begitu banyak, kalau hati belum berubah, nothing. Gak bisa. Jadi jangan terus biarkan kita melakukan dosa. Terus yang ketiga, menyadari kita memerlukan iman kepada penebusan Kristus. Roma 3 ayat 24 berkata begini, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu menebus kita itu dengan harga yang begitu mahal. Ya. Kenapa? Dia harus merelakan dirinya mati di kayu salib. Dan yang lebih mengerikan itu ada 3 orang, itu bukan orang penting teman-teman, itu penjahat loh. Dia harus mati di antara para penjahat. Begitu hebatnya pengorbanan yang Yesus bayar buat kita. Ya. Ini coba camkan ini, ingat-ingat, oh iya, ini Tuhan saya benar-benar Tuhan yang luar biasa. Yang mau berkorban, dia itu Tuhan loh, bukan penjahat loh. Ya. Ini namanya kita benar, kita ngerti dulu gitu loh. Kita ikut Tuhan ini, Tuhan kita ini siapa gitu. Jadi kalau kita udah tahu Tuhan kita siapa, kita ikutnya jelas begitu. Tuhan yang telah mati buat saya. Ya. Jadi bukan iman kita itu bukan hanya tahu Yesus mati di kayu salib ya, untuk membebaskan kita dan menyelamatkan hidup kita, tetapi kita menyadari penuh
Ya, bahwa Yesus mati itu benar-benar penuh dengan pengorbanan yang besar. Ya. Sekalipun secara jasmani kita masih hidup di dalam dunia ini, tapi kita harus memiliki iman bahwa hidup kita sekarang bukan hidup kita lagi, ya, tapi hidup di dalam Kristus Yesus yang hidup. Bapak Ibu Saudara, saya tutup dengan Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi bukan lagi awai sendiri yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam awai. Dan hidup awai yang dihidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa seperti Yesus, tapi kita lari ke arah Dia, mirip-mirip lah begitu. Kalau mirip-mirip itu maksudnya jangan lagi lah lakukan hal yang salah, kira-kira begitu. Saya nggak tahu hal yang salah dari saudara, apa saudara yang tahu. Itu maksud saya poinnya. Bisa dipahami ya. Seperti tadi saya berkata bahwa mari datang dengan satu pengharapan. Bahwa hari ini, pagi ini, khotbah ini untuk saya. Tidak ada penuduhan di sini. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini Tuhan. Hadirat-Mu hadir Tuhan. Biarlah jemaat semakin mengerti mengapa mereka ada Tuhan. Mengapa mereka mengikut dan menyembah Engkau. Bukan karena kata orang Tuhan. Mereka menyadari bahwa Yesus itu telah mati buat kami semua. Sehingga kami tahu Tuhan. Kami hidup bukan lagi kami sendiri, tetapi ada Engkau yang bersama kami Tuhan. Sehingga kami tahu, ketika kami melangkah kami tahu, kami bertanya apakah ini benar sesuai kehendak. Apakah ini salah Tuhan. Kan saudara bisa bertanya kepada pemimpin saudara. Tidak mengambil keputusan yang salah. Yang mengakibatkan hal yang fatal dalam hidup keluarga saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa Tuhan. Apa yang hamba sampaikan begitu terbatas. Kiranya kuasa Roh Kudus masuk menjamah hati jemaat saat ini. Memberi pengertian dan hikmat apa yang hamba bagikan. Dan mereka bukan hanya mendengar, tetapi mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga mereka Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Dan hidup mereka semakin berkualitas. Baik di dalam Kau, bahkan berkualitas bagi manusia Tuhan. Terima kasih.